Siapa sangka, sirkuit Sepang, Malaysia, kembali jadi saksi drama besar MotoGP musim 2025. Balapan yang seharusnya menjadi pesta kemenangan bagi Ducati, justru berubah menjadi kisah pilu dan kejutan besar. Ya, Alex Marquez tampil menggila. Sementara sang juara dunia, Francesco Bagnaia, harus menelan pahitnya kegagalan finish setelah mesin Ducatinya benar-benar kolaps di detik-detik krusial. Dari awal, aroma pertarungan sengit sudah tercium. Langit Sepang yang sedikit mendung menjadi latar sempurna untuk adu kecepatan yang membara. Lampu start padam, dan boom. Alex Marquez langsung melesat seperti peluru. Gresini Racing tampak percaya diri, dan Marquez tak menunggu lama untuk menunjukkan siapa penguasa lap pertama. Di belakangnya, Bagnaia dan Pedro Acosta tampil seperti dua singa muda yang lapar podium. Acosta dengan KTM-nya menekan habis, sementara Bagnaia masih percaya pada tenaga monster YP25. Keduanya sempat saling overtake, membuat penonton berteriak histeris di tribun utama. Namun, siapa sangka, semua euforia itu akan berakhir dengan duka mendalam bagi Ducati. 3 lap tersisa. Bagnaia yang berada di posisi kedua tiba-tiba melambat. Kamera TV menyorot wajah paniknya, matanya melirik ke dashboard motor yang mendadak kehilangan tenaga. Asap putih tipis keluar dari bagian belakang YP25 miliknya. Komentator langsung menjerit, "Oh no! Engine failure for Bagnaia." Suara itu seperti alarm bagi seluruh padek Ducati. Kru teknis yang tadinya siap menyambut podium, langsung membeku di pit lane. Bagnaia berusaha menepikan motornya, menepuk tangannya ke tangki bensin dengan rasa frustrasi. "Tidak lagi, bukan kali ini," ucapnya lirih dalam rekaman radio tim. Benar saja, Bagnaia gagal finish, dan peluang memperlebar jarak di klasemen pun sirna begitu saja. Sementara itu, Alex Marquez tetap melaju tanpa tekanan. Seolah tidak terpengaruh drama di belakang, ia menari di atas lintasan Sepang dengan ritme sempurna. Setiap tikungan dilewati dengan presisi milimeter, setiap lap terasa makin mematikan bagi lawan-lawannya. Gaya balapnya hari ini sangat klinis, tanpa kesalahan sedikit pun. Pedro Acosta sempat mencoba menempel di pertengahan balapan. Rookie sensasional ini memang terkenal agresif, tapi kali ini, Alex terlalu tangguh. Bahkan Joan Mir dari tim Honda HRC Castrol ikut memberi warna di papan atas. Mir tampil brilian, membawa motor Honda yang biasanya kesulitan menembus 5 besar, kini naik ke podium ketiga. "Ini podium yang terasa seperti kemenangan," kata Mir usai balapan. Senyum puas di wajahnya seolah jadi tanda kebangkitan kecil bagi pabrikan Jepang yang lama terpuruk. Tapi tak semua pembalap punya nasib manis hari ini. Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 nyaris jadi bencana di lap ke-8. Dalam sebuah momen menegangkan, ia hampir menabrak Fabio Quartararo yang sedang berjuang keras mempertahankan posisinya. Aksi itu membuat banyak orang di paddock menggelengkan kepala. "Morbidelli terlalu agresif," komentar salah satu kru Yamaha. Namun, untungnya, insiden itu tak berujung crash besar. Balapan terus berjalan dengan tempo tinggi. Jorge Martin sempat mencoba bangkit setelah start buruk, tapi kecepatan Gresini dan KTM hari ini di luar nalar. Martin bahkan sempat kehilangan grip dan harus puas finish di luar 5 besar. Sementara itu, Enea Bastianini, rekan satu tim Bagnaia, tampak seperti bayangan yang kehilangan arah. Tanpa pemimpin timnya di depan, ia tak mampu menembus posisi podium. Ducati benar-benar kehilangan taring di Sepang kali ini. "Mesin YP25 terlalu panas. Kami masih investigasi penyebab pastinya," kata teknisi Ducati dalam wawancara cepat usai lomba. Tapi publik sudah berspekulasi, apakah ini efek upgrade agresif yang belum stabil? Ataukah Ducati terlalu memaksakan performa menjelang akhir musim? Alex Marquez tak peduli. Di lintasan, ia hanya fokus pada garis finish. Bendera kotak-kotak akhirnya dikibarkan, dan Alex melintasinya dengan penuh gaya. Ia menepuk dada, menatap langit Malaysia, dan berteriak ke radio, "We did it, guys! We are back!" Podium hari ini terasa istimewa. Alex Marquez di posisi pertama, Pedro Acosta runner-up, dan Joan Mir menutup podium dengan hasil mengejutkan. Sebuah podium kombinasi generasi muda dan semangat veteran, dan semuanya bukan dari pabrikan Ducati. Usai balapan, suasana paddock benar-benar kontras. Di satu sisi, tenda Gresini penuh tawa dan pelukan. Sementara di kubu Ducati, wajah-wajah kecewa mendominasi. Bagnaia duduk lama di pojok garasi, helm masih terpasang di tangan, menatap lantai tanpa kata. "Saya tidak tahu harus bilang apa.
Motor terasa sempurna hingga tiba-tiba mati. Ini berat, katanya dengan suara pelan. Media pun langsung heboh. Headline pun bermunculan, Alex Marquez menghancurkan dominasi Ducati. Bagnaia kalah bukan karena lawan, tapi karena mesin sendiri. Dan tentu saja, drama Sepang, Ducati ambruk, Gresini berjaya. Sementara itu, Alex Marquez menegaskan kemenangan ini bukan kebetulan. Kami bekerja sangat keras. Gresini punya potensi besar, dan hari ini kami membuktikannya. Ini untuk semua orang yang percaya pada saya, terutama tim, ujarnya di Parc Ferme sambil tersenyum. Kemenangan ini bukan sekadar poin bagi Alex. Ini adalah pembuktian bahwa dirinya bukan hanya adik Marc Marquez, tapi pebalap dengan kemampuan dan mental baja. Sejak awal musim, ia sudah menunjukkan konsistensi luar biasa, dan kini ia benar-benar menegaskan diri sebagai ancaman nyata bagi nama-nama besar seperti Bagnaia, Martin, dan Acosta. Dari sisi teknis, motor Gresini tampak stabil dan cepat di setiap sektor. Setup suspensi yang pas membuat Alex bisa menekan maksimal tanpa kehilangan grip. Sementara Ducati EP25, yang katanya versi paling sempurna, justru memperlihatkan sisi rapuhnya di panasnya Sepang. Pedro Acosta pun tak kalah menarik perhatian. Meskipun finish kedua, gaya balapnya yang berani, agresif, dan penuh risiko membuat banyak penggemar menjulukinya The Future Monster. Ia sempat mengatakan dengan santai, "Saya belum menang hari ini, tapi lihat saja nanti di Valencia." Kalimat itu membuat banyak pengamat yakin, Acosta benar-benar calon juara dunia masa depan. Dengan hasil ini, klasemen sementara pun semakin ketat. Bagnaia kehilangan poin penting, membuka peluang besar bagi Martin dan Acosta untuk menekan. Sementara Alex Marquez melonjak di peringkat tengah menuju papan atas. Balapan tinggal beberapa seri lagi, dan semuanya masih mungkin. Bagi Ducati, ini alarm keras. Mesin yang gagal di momen krusial seperti ini bisa jadi tanda ada masalah serius. Para rival pasti mencium kelemahan itu. KTM dan Honda tentu tak akan tinggal diam. Bahkan rumor beredar, Yamaha akan membawa mesin prototipe baru di seri berikutnya, mencoba bangkit dari keterpurukan mereka sepanjang musim. Namun hari ini, spotlight mutlak milik Alex Marquez. Kemenangan dominan, performa solid, dan drama besar di belakang membuat MotoGP Malaysia 2025 jadi salah satu seri paling memorable musim ini. Sepang selalu memberi kejutan, kata komentator MotoGP. Dan kali ini, kejutan itu datang dalam bentuk Alex Marquez yang menghancurkan raksasa merah Ducati. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious.